Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Selamat pagi, jumpa kembali dengan Pak Yarkasi ya. Kalau dulu jumpa di kelas 10 untuk mapel akidah halak, nah hari ini sampai 1 tahun ke depan akan berjumpa dengan Pak Yarkasi untuk mapel Al-Quran Hadis. Namun sebelum itu, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga, tidak bisa kita hitung. Nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah itu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan, yang mana ini menjadi hal yang sangat mahal sekali. Orang kalau tidak sehat mau melaksanakan aktivitas apapun tentu rasanya tidak akan enak. Nah tentu rasa syukurlah patut untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kita syukuri dengan mengaktualisasikan rasa syukur kita itu dalam suatu tindakan yang bermanfaat. Yang wajib adalah kita beribadah kepada Allah, kemudian melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana kalian hari ini sudah efektif pembelajaran, ya kita gunakan waktu untuk belajar secara maksimal, dan itulah salah satu cara untuk mensyukuri nikmat sehat yang kalian miliki ini. Kemudian yang selanjutnya, karena kelas 10 sudah bertemu 1 tahun, jadi tidak perlu perkenalan lagi ya, masih sama orangnya Pak Yarkasi ya saya. Tidak ada yang lain di MAN 2, nama Pak Yarkasi hanya saya seorang. Nah, pada pertemuan pertama ini, hari Sabtu 17 Juli 2021, nah kita akan membahas pemetaan materi dulu untuk 1 semester ke depan, kemudian metode pembelajaran yang akan kita gunakan di pelajaran Al-Quran Hadis ini, dan lain-lain sebagainya nanti akan saya sampaikan melalui slide yang akan saya tampilkan setelah ini. Oke, jadi agenda pertemuan kita untuk pertemuan pertama hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, mapel Al-Quran Hadis kelas 12, yaitu yang pertama nanti perkenalan, tapi berhubung kita sudah kenal, sudah bersama-sama di kelas 10, jadi nanti kita lewati saja. Dan yang kedua nanti ada pemetaan materi untuk 1 semester ke depan. Juga yang ketiga adalah metode pembelajaran yang akan kita gunakan selama 1 semester atau 1 tahun ke depan. Oke, kita lewati. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu nanti kaitannya dengan Quran dan surat maupun hadis, tentang membiasakan pola hidup sederhana dan juga menyantuni du'afa. Nanti ada Quran surat Al-Furqan ayat 67, ada Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, kemudian 29 sampai 30. Ada juga Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82, ada surat Al-Baqarah ayat 177 dan juga Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 yang tentunya kalian sudah hafal masing-masing ya. Kemudian dari hadisnya nanti ada hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Ahmad tentang larangan berlebih-lebihan. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima, dan ada juga hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah tentang porsi
dalam tubuh seorang muslim, artinya dalam kaitannya makan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan juga cobaan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu untuk bisa naik level itu harus melalui ujian dulu. Nah, kalau ujiannya berhasil, insya Allah nanti bisa naik level. Nah, caranya yaitu harus sabar dan juga positif ketika menghadapi ujian dan cobaan itu. Setiap cobaan, ujian itu pasti di belakangnya ada hikmahnya. Nah, di situ kita harus bisa berpikir positif. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan mempelajari Quran surat dan juga hadis tentang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kita tahu bahwa alam ini itu diciptakan sangat indah sekali. Tapi coba kita tengok kanan kiri kita lihat berita yang ada di televisi, internet dan sebagainya. Alam ini sudah rusak oleh kelakuan manusia. Padahal manusia ini diturunkan di bumi untuk menjadi khalifah yang mana menjaga bumi ini dari kerusakan. Tapi yang terjadi justru baliknya. Nah, apa saja Quran surat dan juga hadis yang kaitannya dengan menjaga kelestarian lingkungan, nanti kita akan pelajari di bab ketiga. Kemudian bab keempat, kita akan mempelajari tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kurang lebih ada 4 bab yang akan kita pelajari di semester Gasal ini. Nah, mudah-mudahan meskipun masih daring, semangat kalian tetap terjaga. Dan untuk modul nanti, karena modulnya belum sampai tentunya, saya sudah mengupload atau mengunggah bahan ajar e-book di menu bahan ajar e-learning madrasah. Silahkan nanti dilihat, kemudian diunduh dan dibaca, dipelajari. Itu tentang materi. Kemudian kita akan masuk kepada metode pembelajaran yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Yang pertama, nanti KBM selama daring saya akan menggunakan e-learning madrasah. Sudah ada fasilitasnya dari madrasah kita memfasilitasi. Nah, itu tentu kita gunakan e-learning madrasah seperti biasa. Kalian sudah menggunakannya, hanya ada beberapa fitur yang baru mungkin butuh penyesuaian, tapi pada dasarnya masih sama dengan tahun lalu. Nah, aktivitas kalian yang pertama ketika masuk e-learning madrasah tentu harus absen dulu dan juga melihat timeline apa yang saya tulis petunjuk pembelajaran hari itu di menu timeline. Kemudian kerjakan petunjuk selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti untuk beberapa kali saya akan mengadakan Zoom meeting. Hari ini harusnya pertemuan pertama saya akan mengadakan Zoom meeting, akan tetapi karena ada agenda yang berbarengan dari madrasah menggunakan Zoom meeting juga, jadi dengan terpaksa saya tidak bisa mengadakan Zoom meeting untuk pertemuan hari ini. Nah, ketika Zoom meeting nanti saya harapkan agar bisa bergabung tepat waktu dan juga berpakaian sopan dan rapi. Tentu seragam lebih diutamakan ya. Nah, yang kangen sudah mau tatap muka ya dipakai dulu sambil Zoom meeting, seolah-olah tatap muka kan, begitu bagus. Dan yang ketiga, nah ini penting, absensi di e-learning itu hanya dicatat atau saya catat ketika kalian melakukannya sesuai dengan harinya, jamnya pelajaran Quran hadis berlangsung. Misalnya hari ini jadwalnya jam ke-1 setiap hari Sabtu, kok kamu absennya hari Jumat atau hari Minggu, hari Ahad. Nah, itu kan berarti ketika jadwalnya berlangsung kamu kemana? Dan seperti itu pertanyaannya. Nah, ini mengenai metode penilaian. Jadi selama masih daring, nanti metode penilaian yang akan saya lakukan adalah tugas terstruktur. Nanti diupload di e-learning, itu tidak usah banyak-banyak, nanti hanya satu saja untuk satu bab. Kemudian yang kedua nanti ada penilaian harian.
dengan CBT seperti yang kalian lakukan di e-learning, bisa nanti soalnya dalam bentuk uraian, bisa juga dalam bentuk pilihan ganda, bisa soalnya 10, 15, 20 dan sebagainya, tergantung bobot materinya. Kalau materinya sulit ya soalnya sedikit saja, kalau materi yang mudah ya soalnya ditambah, kan begitu. Kemudian ada juga kuis untuk menambah nilai, tidak selalu ya, ini hanya opsional saja. Kemudian yang keempat adalah PTS, nanti terstruktur jadwalnya sesuai dengan edaran dari madrasah. Kemudian yang terakhir ada penilaian akhir semester. Yang tidak kalah penting adalah ini, penilaian dari semua aspek itu yang utama adalah aspek sikap. Meskipun sikap itu masuk dalam penilaian di KI 2, akan tetapi di era pandemi ini pendidikan karakter itu yang diutamakan. Aspek sikap itu bisa bermacam-macam. Keaktifan kalian di kelas, ketertiban mengikuti pembelajaran, absensinya kan bisa kita lihat. Kemudian ketertiban kalau ada Zoom bisa hadir tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lain sebagainya. Ya, itu mengenai nilai. Tidak perlu khawatir tentang nilai, karena adanya nilai itu berdasarkan dari suatu pekerjaan. Nah, ketika pekerjaan kalian itu telah dilaksanakan, tentu nilainya akan mengikuti sesuai dengan porsinya. Yang mengerjakan tepat waktu nilainya berapa, yang mengerjakan telat-telat berapa, yang tidak mengerjakan nanti dapat nilai atau tidak. Nah, itu sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kewajibanmu adalah belajar dengan sebaik-baiknya, kemudian membiasakan apa yang sudah kalian pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus dan konsisten. Oke, jadi itu untuk pengantar pertemuan pertama pada pagi hari ini.